ditunjukkan, tapi disita. Sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita. Melaporkan lagi saya, ya, dugaan skripsi palsu, ya, atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM, ya, Profesor Ova Emilia. Insinyur Kasmujo saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pemeriksaan yang kemarin ijazah itu baru pada tahap penyelidikan dan itu di Barreskrim, belum penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi ini benar-benar subjektif ya. Lebih dari 100 hari polemik ijazah Jokowi bergulir dan kini masuk ke babak baru. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kemarin diperiksa di Polresta Surakarta setelah sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan status ke tahap penyidikan. Ijazah SMA dan sarjana milik Jokowi pun disita oleh penyidik. Apakah akan segera muncul tersangka? Pemirsa, bersama saya Davi Pratama, inilah Interupsi. Jokowi diperiksa, ijazah disita. Dan pemirsa, langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Bang Silvester Tutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat malam, Bang Silva. Selamat malam, Interupsi. Selamat malam, Bang. Tadi juga sudah ke Polda, Bang, ya? Iya. Kayaknya bicara banyak sama penyidik tadi ya? Iya, diperiksa. Oke. Di Polda Metro dari jam 10 hingga jam 3 sore. Oke, nanti kita spill. Nah, di sebelah kiri saya juga sudah ada Bang Roy Suryo, pakar tematika sekaligus terlapor. Selamat malam. Malam, ini asli kalau ini. Asli? Asli, kalau yang sana tetap palsu. Yang sana mana tuh? Ya, ntar kita bahas. Kemudian juga ada Bang Leku Manan, Wakil Ketua Periadi Bersatu. Siap. Selamat malam Bang Leku. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bang sudah hadir. Sudah, terima kasih. Kemudian sebelah kiri saya, ini satu-satunya yang paling cantik narasumber kita malam hari ini. Selamat malam, Ibu Kurniati Royani. Selamat malam, untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih baik-baik. Kita akan masuk, sebelumnya saya jelaskan rule kita. Kita boleh adu gagasan, diskusi, adu argumentasi, debat, tapi tetap harus kepala harus dingin. Oke. Saya kalau nanti kepala nggak dingin disiramin. Jangan, nggak boleh disiram, tapi diminum boleh. Oke. Sebelum saya ke Mas Roy, saya ke Bang Silve dulu. Tadi ke Polda Metro Jaya. Ya. Apa saja Bang tadi yang dibicarakan? Ya, tadi saya menghadiri karena diminta hadir ya. Di sana saya diperiksa, kurang lebih ada 46 pertanyaan mungkin ya. Terus ya intinya diperiksa, ditanyakan mengenai kejadian, mengenai ada indikasi pidana pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Intinya ditanya tanggal sekian ketemu sama umpamanya Mas Roy, ya kan, benar di mana gitu kan. Terus apa yang dibicarakan, terus ditunjukin juga ada videonya. Ya saya menjawab apa yang terjadi, apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat. Nggak lebih, nggak kurang, intinya itu. Oke, ini pertama kali diperiksa ketika tahap penyidikan? Ya, kalau penyidikan pertama di Polda Metro baru sekali, tapi penyelidikan di Polres Jakarta Selatan itu sekali. Oke. Jadi udah 2 kali ini. Ya. Apa saja tadi yang dibawa ke Polda Metro Jaya? Ada bukti-bukti lain mungkin atau berkas-berkas? Jadi sebenarnya pelapornya ini Bang Lecu ya, sama Bang Ade Bayasid. Saya ini saksi pelapor. Oke. Jadi tadi saya nggak membawa bukti apapun, hanya ditanya sama kejadian tanggal sekian. Ini
benar nggak, abang ada di situ nggak, abang dengar nggak, nonton nggak, melihat tidak? Ya saya jawab sesuai yang ditanyakan penyidik gitu. Konfirmasi saja Konfirmasi tadi, oleh penyidik. Ya. Oke, Mas Roy. Ya. Sudah naik tahap penyidikan, kemudian sudah beberapa orang juga diperiksa termasuk tadi saksi pelapor. Ya. Tanggapan Anda? Ya bagus lah, kan memang harusnya memang begitu kalau polisi. Cuman kan bagusnya itu kan dalam tanda kutip. Ya gini, karena naik ke penyidikan kita tahu kemarin belum ada ijazah asli yang disita. Baru setelah naik sidik, baru kemarin kabarnya, saya hanya bilang kabarnya loh ya. Kabarnya di Solo, di Polresta Solo itu Jokowi datang membawa ijazahnya. Ada perbedaan di sini, pemirsa di iNews kan sih bisa lihat ya. Dulu ketika datang di Polda Metro Jaya ataupun datang di Barreskrim itu kan sangat mencolok, sangat demonstratif di bawah, bahkan sempat dilipat-lipat gitu ya. Wah, kalau dilipat-lipat jelas bukan yang asli pasti yang fotokopi gitu. Nggak mungkin yang asli bisa dilipat. Tapi waktu itu terlihat kemarin nggak ada. Bahkan kemarin yang kita lihat itu ada satu yang menurut saya contoh tidak bagus untuk masyarakat. Apa itu? Ya, yang dicontohkan oleh Jokowi. Dia harusnya datang di Polda Metro Jaya. Ya. Di Jakarta? Iya di Jakarta, tapi kemudian padahal yang harusnya tidak datang itu kalau dia sakit, tidak bisa bergerak, misalnya di rumah sakit, di infus gitu. Nyatanya dia beberapa hari sebelumnya kan bisa teriak-teriak di suatu kongres, ya kan gitu. Artinya sehat kan, tapi diminta untuk Polres itu datang ke, Polda itu datang ke Polres Solo. Diperiksanya di ruangan yang coba kita lihat, mewah banget, di lounge, ya. Nanti saya khawatir ini bisa chaos betul. Nanti orang-orang akan kami minta diperiksa di lounge. Kayak Jokowi katanya dia rakyat biasa. Itu loh. Jadi contoh-contohnya nggak bagus. Kemarin sudah ada sahabat saya, Dokter Respon bilang, baik kalau gitu saya besok mau minta diperiksa di Baliki sana, di Polres Baliki. Jokowi aja boleh, kenapa yang lain nggak boleh? Oke. Jadi ada contoh-contoh kurang bagus yang dipertontonkan, termasuk juga soal katanya ijazahnya disita. Saya bilang katanya, harusnya. Jadi Anda ragu? Harusnya gini, bukan ragu. Harusnya Polda itu juga menunjukkan, ini loh ada berita acara penyitaan. Harus tunjukkan, atau paling enggak sudah ada konferensi pers. Kalau tidak di Solo, konferensi persnya ada di Polda Metro juga nggak apa-apa. Jadi Pak Ade, kemudian Pak Kombes Ade menyampaikan kami sudah menyita ini bukti sitanya. Itu loh. Jadi semua harus terbuka, transparan. Kalau enggak ya omong-omong aja nanti. Oke, Bang Leku, silakan. Ya, artinya saya menanggapi terhadap laporan yang kami laporkan ya. Terhadap yang saya laporkan ini kan adalah dugaan penghasutan 160 kemudian Jungto 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah artinya karena proses pemeriksaan sudah naik ke tahap penyidikan, artinya kami sebenarnya meminta kepada para terlapor ini adalah untuk mengikuti hukum aja. Ya artinya apa yang mau disampaikan kepada publik sebaiknya disampaikan saja ketika nanti pemeriksaan di kepolisian. Karena kenapa? Inilah waktunya, kalau memang Anda bilang Anda itu benar, inilah waktunya Anda bisa membuktikan nanti pada saat pemeriksaan di kepolisian. Dengan cara apa? Melengkapi seluruh pertanyaan daripada penyidik. Kemudian agar berita itu berimbang, ya kan? Ketika semua informasi telah diberikan kepada penyidik, harusnya para terlapor ini menunggu, tidak lagi koar-koar menyampaikan informasi-informasi yang menurut kami akan membuat bias masyarakat gitu. Jadi saran saya kepada para terlapor harusnya ketika polisi menaikkan suatu proses dari tahap penyelidikan ke penyidikan dianggap sudah ada peristiwanya. Ya, polisi nyampaikan sudah ada peristiwanya. Nah, tapi kalau kita bilang belum ada peristiwanya ya kita bingung. Kan begitu. Tapi terkait tadi yang dikatakan Mas Roy, perbedaan perlakuan antara Pak Jokowi misalnya diperiksa di Solo dan lain sebagainya, padahal indikasi untuk diperiksa di Solo gitu tidak memenuhi syarat begitu? Iya. Nah, kalau itu saya rasa ya artinya ginilah. Banyak hal-hal yang artinya bisa diakomodir oleh polisi untuk memudahkan suatu proses. Ya, untuk memudahkan. Tujuannya itu kan untuk memudahkan. Kalau polisi bilang, Pak kami harus periksa Bapak di rumah, ya kita ikuti saja. Kan nggak ada masalah itu. Itu bukan request atau permintaan menurut saya. Tapi kewenangan kepolisian ketika naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan, itu polisi sudah punya full power untuk melakukan semuanya. Artinya dalam hal pemeriksaan, kemudian mengusulkan pemeriksaan itu sudah kewenangan polisi. Jadi jangan kita batasi gitu loh. Ya kan? Tidak Pak Jokowi saja, banyak orang-orang yang juga diperiksa di luar Polda kok. Nggak ada masalah itu. Yang penting polisinya berwenang ketika memeriksa orang itu memang wajib harus cepat
tepat diperiksa. Jadi Itu mungkin aja. saya jawab sedikit ya, Ya. karena kebetulan hari kemarin itu mulai Sabtu, Minggu, Senin itu saya kebetulan ketemu Pak Jokowi di kediaman. Oke. Jadi memang Pak Jokowi itu dalam proses penyembuhan dan diobservasi oleh dokter. Ya, jadi saya pikir ini hal yang teknis yang tidak perlu kita perdebatkan gitu loh. Siapapun bisa diperiksa dimanapun Betul. sesuai teknis penyelidikan atau penyidikan dari pihak Bang kepolisian. Sylvester bertemu langsung dengan Iya, Pak saya Jokowi? bertemu langsung bahkan 2 hari ya berturut-turut ya, hari Sabtu sama hari Minggu, dan memang lagi diobservasi gitu loh. Jadi dan menurut undang-undang nggak jadi masalah, terus kenapa harus kita permasalahkan gitu loh? Yang harus kita permasalahkan itu menurut saya ya kan, bahwa teman-teman ini menyatakan ijazah orang palsu, tapi nggak pegang bukti ijazah palsunya mana atau ijazah aslinya mana. Oke. Dan yang diteliti Tidak ada ijazah itu hanya kopian atau foto dari sosial media. Oke. Yang menurut saya sampai dunia kiamat pun tidak akan menjadi barang bukti. Oke. Ya, karena apa? Harusnya seperti yang dilakukan laboratorium forensik Mabes Polri, yang diteliti itu adalah ijazah asli Pak Jokowi Mana ijazahnya? yang diteliti Nggak yang pernah hasilnya ada identik ijazahnya. dengan Mana? ya saya ngomong dulu, Anda nih sering menyela Loh, ini. ini tadi juga nyela kok. Ya kan? Jadi intinya bahwa Namanya yang acaranya asli sudah ada itu penyitaan. sesuai Hasil. dengan Kan sudah ada tiga penyitaan ijazah. acaranya. Iya, sudah ada penyitaan di situ. Masa yang Makanya disita kemarin fotokopi? ini disita lagi oleh Polda Metro Jaya. Jadi Oke. kita biarkan teknis-teknis penyelidikan atau penyidikan ini Ya. berjalan, kecuali mereka melakukan kesalahan silakan Oke. digugat. Oke, nanti Bukan kita kuliti. keluar-keluar di medsos yang akhirnya Oke. hanya memberikan edukasi yang Oke, buruk baik. buat bangsa Nanti kita kuliti gitu loh. seperti apa sebenarnya Ya. teknis-teknisnya. Saya ke Ibu Kurnia. Bu Kurnia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya mau kenalan dulu nih. Siap. Rupanya inilah bapak yang bernama Le Cumanan itu Iya, ya. terima kasih, Bu. I think that you kind of very handsome man ya. Tapi sayangnya bertemunya di tempat yang nggak tepat ini ya. Laporan polisi nomor 1387 garis miring 4 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Sayang sekali. Ya saya kira what a pity. Kenapa Anda mau menjadi orang yang melaporkan kami, sedangkan Anda adalah saya kira pasti basicnya kan sebagai seorang pengacara kan ya? Ya, betul. Dari Pradi Bersatu. Dari Pradi Bersatu. Ya di awal-awal tuh dikatakan Pradi Bersatu yang mengadukan, ternyata nggak ada Pradi Bersatu. Yang ada Le Sumanan, kemudian Ade Kurniawan begitu, kemudian Karim Rahayaan ya, Ya. Nggak, dan maksudnya, beberapa orang tidak lainnya. mewakili organisasi atau Ya, perorangan? jadi tadinya itu disebut-sebut Pradi Bersatu gitu. Oke. Ini saya yakin Pradi yang ada selain dari Pradi Bersatu keberatan ini. Dan kalau Anda adalah kawan sejawat kami, Anda tidak akan lakukan ini, ya. Maaf, saya harus menyampaikan begini ya. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak, ya. Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan, padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban, pasal 10 yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi Tidak pelaku bisa dia. dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, ya, kecuali dengan etika tidak baik. Kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu. Anda harus paham dahulu ini begitu. Dan dalam Ya, proses itu dulu lah. penyidikan lah nanti, Bu. Nah, nggak bisa Ya begitu. kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. No, itu nggak bisa begitu ya. Loh. Kalau yang namanya bikin laporan, bukan. Kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Ini Ibu Bu, yang pasal masuk pengadilan dan 184 Bukan, KUHP, bukan. Bu, pasal Karena itu 184 menyangkut KUHP. keterbatasan tentang Nggak bisa kebebasan Ibu orang. Nggak bisa. Kan? proses Saya nggak pengadilan bilang. dan semua Anda bisa dengar dahulu. masyarakat tahu. Ya, Anda Pasal dengar dahulu. 184 KUHP. Katanya Anda Ya, S2. saksi, Ya, Anda keterangan dengarkan ahli akan dahulu. kita gunakan keterangan ahli No. untuk Anda menilai. tahu Anda ya, nggak bisa pidana itu harus Terkait dipenuhi legal juga. standing, Sorry, Ibu saya jangan nggak khawatir. Ya. Kita sudah ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita sudah melampirkan SK Kumham kita. Nggak, Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu siapa? Nggak Pradi ada, Bersatu. Nama organisasinya nggak ada Maksudnya di cuma- Ya laporan. itu silakan dinilai Maksudnya Pak gimana? Roy. Ini Ya, yang kebohongan pasti dulu sudah artinya, dilakukan, Mas Dewi. Di yang mana-mana pasti artinya, keluar-keluar.
Laporan kami sudah naik penyidikan, Ternyata itu aja. yang lapor cuma ya kan? orang. Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu poinnya. saja intinya. Itu poinnya. Itu Anda poinnya. mengatakan sudah naik penyidikan, dan itu sangat berbahaya. Saya Iya, mengatakan, justru pemidanaan itu harus 3 ya. Iya. Niat jahat atau mens rea, Iya. actus reus atau perbuatan, dan staff berhead bahwa itu bisa Iya. dipidana. Justru Saya mau faktanya mengatakan, sudah terlihat. listen Mens ya, reanya saya sudah bukan saudara terlihat. perempuanmu, saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Bu, udah kita Saya jangan tanya, bahas jangan organisasi. mulai jawab dulu. Faktanya adalah Anda jawab dulu. ya, Ini karena saya pemidanaan berkeinginan ya. memenjarakan Ini soal Pak Roy. Intinya pemidanaan. itu aja. Saya This is berkeinginan about pemidanaan. memenjarakan Itu Pak Roy. berat, tahu nggak? Itu aja intinya, Bu. Oke, Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Saya nggak ada Anda. Jelas kan omongan saya kan? Bapak-bapak jelas ya? Anda. Bapak-bapak, Ibu gugat. Kalau ibu merasa legal standing saya tidak ada, ibu gugat pra peradilan. Boleh menggugat pra peradilan kan? Karena sudah tahap penyidikan kan? Jangan seperti itu Anda ya. Loh,